Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna siang ini insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-23, yaitu Nurus Samawati wal Ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ibu-ibu yang saya hormati, di setiap pagi hari insyaallah Anda membacakan doa yang juga setiap pagi dibacakan oleh Nabi kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Doa tersebut berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, alhamdulillah kali ini melalui kajian ini kita sedang mencari ilman nafi'a. Kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ibu yang saya hormati, ada satu peringatan dari ulama-ulama kita. Kata ulama-ulama kita, tandanya hati telah bergerak dengan kotoran. Ada beberapa tanda. Tanda yang pertama adalah al-udhru bil amali bil ilm, yaitu kelemahan dalam menjalankan fungsinya ilmu. Jadi bukan tidak faham, bukan tidak mengerti, bukan tidak belajar, tetapi menjalankan fungsi ilmu itu nggak bisa. Bahasa gampangnya nggak bisa menjalankan ilmu. Ya, tahu kebenaran tetapi tidak bisa menjalankan kebenaran. Tahu akhlak-akhlak yang mulia tapi tidak bisa menjalankan akhlak yang mulia. Tahu ibadah, tahu tilawah, tahu zikir, tapi tidak bisa menjalankan itu semuanya. Nah, lemahnya seseorang menjalankan ilmu ini salah satu tanda hati yang benar-benar kotor. Maka seharusnya ibu-ibu sekalian, semakin kita banyak belajar agama, kualitas diri kita pun semakin bertambah. Kualitas bicaranya makin bertambah, kualitas akhlak dan perilakunya pun makin bertambah, kualitas bergaulnya pun bertambah, kualitas memaafkannya pun bertambah. Nah, itu idealnya. Tetapi mayoritas orang-orang yang belajar ini, walaupun mungkin tiap hari keluar masuk majelis ilmu, tidak lantas kualitas dirinya semakin bertambah. Nah,
Hati-hati ini tidak terjadi kecuali karena hati yang sudah berkerak, hati yang sudah penuh dengan timbunan-timbunan sampah. Hati-hati. Artinya kalau tadi dalam doa kita minta ilmu, ternyata sekedar ilmu itu bukan kebaikan, kecuali nafi'ah. Kalau ilmu itu nafi'ah, barulah dia akan menjadi kebaikan. Tapi kalau ilmu itu hanya membuat Anda pintar, ilmu itu hanya membuat Anda tahu, tetapi tidak lantas membuat Anda menjadi orang yang lebih bermanfaat, itu ilmu gak ada gunanya. Karena tujuan ilmu dalam agama kita bukan untuk menjadi pintar, tetapi tujuan ilmu dalam agama kita agar kita semakin bermanfaat, ucapan kita semakin manfaat, perilaku kita makin bermanfaat, hartanya kita makin bermanfaat, dan selanjutnya. Baiklah ibu-ibu sekalian, nama Allah yang ke-23 adalah Nurus Samawati wal Ard. Sebetulnya dari 3 suku kata ini, Nur, As-Samawat, wal Ard, yang betul-betul nama Allah adalah suku kata yang pertama, yaitu Nur. Hanya saja karena Nur ini pun nama bagi sejumlah makhluk, nama bagi sejumlah ciptaan Allah. Misalnya kita mengatakan, oh ini Nur. Nah, makanya penulis di sini menyebutkan nama Allah itu bukan Nur, tetapi Nurus Samawati wal Ard. Ya, kenapa? Agar tidak sama dengan Nur yang menjadi namanya manusia. Kan ada juga ibu namanya Ibu Nur, kan? Jadi agar berbeda dengan Nur namanya Allah dengan Nur namanya manusia, maka di sini penulis menyebutkan Nurus Samawati wal Ard. Di dalam hadis juga tersebut nama Nur ini. Nabi kita bersabda, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ya Allah, engkaulah yang maha memiliki segala pujian, karena engkaulah cahaya langit dan cahaya bumi. Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati, karena Allah itu nur, maka semua yang ada hubungannya dengan Allah adalah nur. Allah adalah nur, kalam dan firman-firmannya adalah nur. Syariatnya, ajaran-ajarannya adalah nur. Nabi yang dia utuskan pun nur. Keimanan kepadanya di dalam hati orang yang beriman pun nur. Jadi oleh karena Allah nur, maka segala yang ada hubungannya dengan Allah adalah nur. Kitab-kitabnya adalah nur, agamanya adalah nur, nabi yang dia utus adalah nur, keimanan kepadanya dalam hati orang-orang yang beriman adalah nur. Baik. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa kebahagiaan itu cuma 2. Pertama hidup, dan yang kedua nur. Maka yang tidak memiliki kehidupan tidak dinamakan bahagia. Ataupun orang yang memiliki kehidupan tapi jauh dari nur, itu pun gak akan bahagia. Insya Allah nanti akan kita bahas ini pada salah satu ayat, nanti akan ada ayatnya. Bahwa kebahagiaan itu adalah hidup dan nur. Orang yang tidak punya kehidupan, mereka tidak dinamakan bahagia. Insya Allah nanti akan ada ayatnya. Baik ibu sekalian, apa pengertian Allah cahaya langit dan bumi? Apakah cahaya ini dalam arti cahaya fisik, cahaya indrawi, ataukah cahaya ini cahaya non-indrawi? Ibu-ibu yang saya hormati, cahaya langit dan bumi yang dimaksudkan adalah dua-duanya. Allah adalah cahaya dalam pengertian indrawi,
Allah pula cahaya dalam pengertian non-indrawi. Saya lihat di buku ada ya, di bagian awal surat Az-Zumar ayat 69. Az-Zumar ayat 69. Allah berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Dan terang benderanglah muka bumi dengan cahayanya Rabb, cahayanya Allah. Nah, ayat ini Ibu berbicara nanti pada hari kiamat. Setelah manusia dihimpun oleh Allah di satu tempat yang bernama mahsyar, manusia menanti perhitungan amal, persidangan amal. Ternyata Allah tidak juga melakukan persidangan itu. Maka bersepakatlah seluruh manusia menjumpai Adam, agar Adam menyampaikan syafaat, agar Allah segera melakukan persidangan. Tetapi Adam tidak bisa, Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak bisa, Musa, Isa juga tidak bisa. Akhirnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud di bawah arasy. Beliau bersujud di atas arasy, lalu Allah memanggil. Kata Allah, wahai Muhammad, angkat kepalamu, ajukan syafaatmu akan diterima, dan sampaikan permintaanmu akan dikabulkan. Setelah itu Nabi kita mengatakan, ya Allah, manusia telah berada dalam keadaan yang sangat sulit, segeralah lakukan perhitungan amal. Allah mengatakan, ya, aku akan datang untuk menghitung amal manusia. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala datang, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala datang, terang benderanglah seluruh sisi dari mahsyar tersebut. Jadi mahsyar yang demikian luas, tempat dihimpunnya manusia dari Adam sampai manusia terakhir lahir. Anda bisa bayangkan betapa luasnya itu. Nah, tetapi ketika Allah turun untuk melakukan perhitungan amal, Allah berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Maka terang benderanglah seluruh mahsyar itu dengan cahayanya Allah. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah cahaya dalam pengertian indrawi. Baik. Dalil yang kedua bahwa Allah cahaya dalam pengertian indrawi adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijabuhu nur, lau kasyafahu la ahraqat sabuhatu wajhihi haitsu ma tawajjaha ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menghijab dirinya dengan nur. Kalau sekarang Anda berhijab dengan kain, tapi Allah menghijab dirinya dengan nur, sehingga Allah tidak pernah terlihat. Jangankan kita, jangankan para nabi, jangan malaikat sekalipun tidak ada yang bisa melihat Allah. Jibril alaihi salam meskipun berkali-kali berkomunikasi dengan Allah, tidak lantas Jibril itu pernah melihat Allah. Atau malaikat yang saat ini berada di kawasan arasnya Allah, di kawasan singgasananya Allah, apakah mereka melihat Allah? Jawabannya tidak. Tidak ada yang melihat Allah. Semua makhluk bumi, makhluk langit, tidak ada yang pernah melihat Allah. Kenapa? Nabi bersabda, hijabuhu nur. Allah menghijab dirinya dari pandangan semua makhluknya dengan nur. Nah, lau kasyafahu, seandainya Allah tidak menghijab dirinya dengan nur, la ahraqat sabuhatu wajhihi haitsu tawajjaha ilaihi, niscaya akan terbakarlah segala sesuatu kemana Allah menghadapkan wajahnya. Allah hadapkan wajahnya ke timur, semuanya akan terbakar. Allah hadapkan wajahnya ke barat, semuanya akan terbakar. Maka Allah menghijab dirinya dengan nur
agar tidak ada yang terbakar dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau punya tulisan bagus betul dalam hal ini. Beliau mengatakan, kenapa tidak ada manusia dan malaikat yang bisa melihat Allah? Kata beliau, karena Allah itu maha abadi dan semuanya tidak abadi. Manusia tidak abadi, malaikat-malaikat pun tidak abadi. Maka ciptaan-ciptaan Allah yang tidak abadi ini tidak bisa melihat Allah yang abadi. Makanya besok ketika orang-orang yang beriman sampai di surga, Allah berikan mereka keabadian, karena di surga adalah orang meninggal. Saat Allah anugerahkan keabadian kepada penghuni surga, saat itulah mereka baru bisa melihat Allah. Nanti malaikat-malaikat pun Allah berikan keabadian, barulah mereka bisa melihat Allah. Jadi sebelum Allah berikan keabadian itu kepada ciptaannya di langit dan di bumi, maka tidak ada yang bisa melihat Allah. Karena yang tidak abadi nggak akan bisa menjangkau yang maha abadi dalam pandangan. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, hadis ini Allah menghijab dirinya dengan cahaya. Ini pun menguatkan bahwa Allah cahaya dalam pengertian indrawi. Nomor dua, Allah cahaya dalam pengertian non-indrawi. Apa maksudnya? Kitabullah, syariat-syariatnya Allah adalah cahaya. Cahaya di mana kita bisa melihat benar, di mana kita bisa melihat salah. Cahaya di mana kita melihat dengan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Jadi kalau tidak ada kitabullah, ajaran-ajarannya Allah, kita tidak bisa melihat halal, haram, tauhid, syirik, hak, batil. Kita tidak bisa melihat itu semuanya. Nah, dan saya kira penglihatan kita ini pun memiliki pengertian dua macam ya. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang indrawi. Anda melihat mikrofon itu pandangan dan penglihatan yang indrawi. Tapi misalnya Anda melihat ini halal, saya tidak melihat ini haram. Ini bukan melihat indrawi. Itu melihat dengan penglihatan basirah. Jadi dengan demikian pengertian Allah cahaya nomor dua, bahwa Allah cahaya dalam pengertian non-indrawi. Allah cahaya dalam pengertian non-indrawi artinya Allah maha memberi hidayah. Allah cahaya dalam pengertian non-indrawi artinya Allah maha memberi hidayah. Allah berikan hidayah itu sehingga kita tahu mana baik, mana salah. Allah berikan hidayah itu sehingga kita tahu mana halal, mana haram. Allah berikan hidayah itu sehingga kita mengerti mana maslahat dan mana mudarat, mana yang untung, mana yang rugi. Allah berikan hidayah itu. Baik, ibu yang saya hormati, Allahu nurus samawati wal ardi ini ada pada surat An-Nur ayat yang ke-35. Ya kan? Seandainya Anda lihat ayat sebelumnya, ayat 34, sebelum Allah menyatakan dirinya nur. Pada ayat 34 Allah berfirman, وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan kami telah turunkan kepada kalian ayat-ayat yang sangat jelas dan menjelaskan. Dan ayat-ayat ini pun penuh dengan perumpamaan-perumpamaan. Karena ibu-ibu, banyak hal yang dijelaskan Allah itu tidak kasat mata. Lalu Allah berikan perumpamaan kasat mata supaya kita lebih yakin. Ambil contoh misalnya
Allah mengatakan kalian kalau sedekah, harta kalian akan bertambah. Seperti satu butir, satu benih yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya memiliki 10 benih lagi. Nah, di sini Allah berikan gambaran agar apa yang tidak kasat mata itu bagi kita jelas. Nah, dan Al-Quran ini kata Allah penuh dengan perumpamaan, perlu dengan gambaran-gambaran. Agar apa? Agar apa yang dijelaskan Al-Quran ini makin jelas, maka Allah buat perumpamaannya. Allah membuat perumpamaannya. Misalnya Anda lihat dalam surat Al-Baqarah, orang-orang munafik itu ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Orang-orang munafik itu mereka membeli kesesatan dengan hidayah. Membeli itu perumpamaan. Bagaimana orang-orang munafik mengorbankan iman mereka untuk bisa menikmati kesesatan. Baik. Jadi pada ayat 34 itu Allah berfirman, "Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin." Kami telah turunkan kepada kalian ayat-ayat kami yang penuh dengan kejelasan. Penuh pula dengan perumpamaan-perumpamaan. Penuh pula dengan peringatan-peringatan bagi orang-orang bertakwa. Intinya pada ayat 34 itu Allah berbicara tentang Al-Quran. Setelah Allah bicara Al-Quran ayat 34, maka ayat 35 Allah menegaskan, Aku adalah cahaya. Allah an-nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nah, silahkan dikorelasikan. Ketika ayat 34 Allah berbicara Al-Quran, lantas pada ayat 35 Allah mengatakan akulah cahaya, jelaslah cahaya yang dimaksudkan bukan cahaya indrawi tetapi hidayah. Maka Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi, maksudnya Allah adalah yang maha memberi hidayah di langit dan di bumi. Allah maha memberi hidayah. Kenapa nur diartikan dengan hidayah? Karena pada ayat 34-nya Allah berbicara Al-Quran. Allah berbicara Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Baik. Maka Allahu nur. Allah adalah cahaya, maksudnya Allah adalah yang maha memberi hidayah. Kenapa hidayah itu dinamakan cahaya? Ya karena hidayah itu menampakkan segalanya sejelas-jelasnya. Hidayah itu menampakkan halal dan haram. Hidayah itu menampakkan tauhid dan syirik. Hidayah itu menampakkan untung dan rugi. Hidayah itu menampakkan surga dan neraka. Hidayah itu menampakkan siapa orang beriman, siapa munafik, siapa orang kafir. Nah, ibu yang saya hormati, di antara penyebab manusia gelisah dalam kehidupan ini adalah kegelapan. Saya tidak katakan kegelapan malam, karena kegelapan malam bisa disingkirkan dengan listrik. Tapi kegelapan yang paling membahayakan kita adalah kegelapan yang bukan indrawi tadi. Gelap ini akan bawa untung atau bawa rugi. Itu gelap. Anda nggak ngerti, itu Anda akan gelisah. Gelap ini jalan yang baik atau jalan yang buruk. Jadi kegelapan tanpa hidayah itu jauh lebih buruk daripada kegelapan tanpa matahari dan bulan. Karena kegelapan tanpa matahari dan bulan hanya kegelapan yang membuat Anda kesulitan. Tapi kegelapan tanpa hidayah, kegelapan yang membuat kita akan hancur, akan membuat kita binasa, akan membuat kehidupan kita penuh dengan kegelisahan. Jadi, ketika kegelapan itu adalah kehancuran, kebinasaan, kerusakan,
maka Al-Quran ini adalah cahaya. Cahaya untuk menyingkap kegelapan yang sifatnya nilai. Baik jamaah sekalian, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi, artinya yang maha memberi hidayah. Ibu yang saya hormati, Allah memberikan hidayah dengan dua pengertian. Allah memberikan hidayah dengan dua pengertian. Hidayah yang pertama adalah hidayah alamiah. Hidayah yang pertama adalah hidayah alamiah. Hidayah yang kedua adalah hidayah syar'iyah. Hidayah yang pertama, hidayah alamiah. Hidayah yang kedua adalah hidayah syar'iyah. Baik. Apa hidayah alamiah itu? Hidayah alamiah itu misalnya ketika seorang bayi lahir. Nah, bayi ini lahir menangis luar biasa. Ya, dan orang banyak berspekulasi. Kalau tidak pakai ilmu, spekulasinya tentu salah. Orang-orang kita mengatakan kenapa ini menangis? Oh, macam-macam jawabannya. Dalam agama kita jawabannya dua. Jawaban yang pertama, bayi selama 9 bulan dia bernapas dengan tali pusar. Ya kan? Begitu dia lahir, plasentanya dibelah oleh dokter, detik itu dia bernapas dengan hidung. Nah, dengan paru-paru. Di situ dia akan kaget, itu penyebab pertama dia menangis. Penyebab yang kedua bayi menangis itu ya karena perutnya ditusuk oleh setan. Nah, setan ini ketika akan melahirkan seorang wanita, mereka berlomba, ini bagian saya, ini bagian saya. Nah, maka begitu bayi ini lahir, yang merasa dapat bagian, mereka tusuk perutnya bayi tersebut dengan telunjuk, makanya nggak berdarah. Nah, baiklah. Jadi ketika bayi ini lahir, ibu sekalian, oleh sang bunda kemudian disusui. Bagaimana bayi ini didekatkan dengan puting susu ibunya, lalu bayi ini ngerti. Dia langsung mengkulum, dia langsung menetek, dan ketika dia udah kenyang, dia berhenti sendiri. Ini semuanya hidayah Allah yang bersifat alamiah. Ini dinamakan hidayah Allah yang bersifat kauniyah. Ini bayi ini tidak ada terapinya untuk mengenali puting susu. Ini bayi ini tidak ada terapinya kalau kenyang kamu berhenti. Tidak ada terapinya. Itu semuanya adalah hidayah Allah. Hidayah apa namanya? Hidayah alamiah. Atau dinamakan dengan hidayah kauniyah. Baik. Nomor 2, subhanallah, Anda lihat binatang-binatang itu demikian cerdasnya binatang-binatang itu. Misalnya burung ketika dia bikin sarang di pohon, siapa yang ngajarin burung satu ilmu manajemen bangunan ketika dia membuat sarangnya di burung? Jawabannya itu adalah hidayah dari Allah. Namanya hidayah kauniyah atau hidayah alamiah. Ibu yang saya hormati, hidayah alamiah ini Allah berikan kepada semua ciptaan. Allah berikan hidayah alamiah itu kepada manusia. Allah pun berikan hidayah alamiah itu kepada binatang-binatang. Jadi manusia ini tidak istimewa hanya dengan hidayah alamiah. Anda tidak menjadi mulia hanya dengan hidayah alamiah. Jadi mulianya Anda, spesialnya Anda adalah dengan hidayah nomor 2, yaitu hidayah syariah. Hidayah syariah inilah yang ada dalam Al-Quran. Hidayah syariah inilah yang ada di dalam hadis-hadisnya Nabi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ya, ini Al-Quran adalah hudan, hidayah dari Allah. Cuman Allah katakan bahwa Al-Quran ini hidayah bukan untuk semua orang, tetapi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini hidayah bagi orang bertakwa. Coba dengar,
Seberapa besar Anda bisa ngambil hidayah dari Al-Quran? Jawabannya sebesar Anda punya ketakwaan. Jadi semakin sempurna ada dalam ketakwaan, akan semakin sempurna Anda mengambil hidayah dari Al-Quran. Tapi semakin dangkal kita di dalam ketakwaan, semakin sedikit kita bisa mengambil hidayah dari Al-Quran. Artinya Allah ingin tegasin, hidayah dalam Al-Quran ini kalian gak bisa ambil dengan pintarnya kalian. Hidayah dari Al-Quran ini kalian gak ngerti dengan cerdasnya kalian. Tapi hidayah Al-Quran ini modal kalian untuk memahaminya, mendapatkannya, bahwa kalian menjadi orang yang bertakwa. Makanya banyak orang-orang berpendidikan tinggi, tetapi jauh dari Al-Quran. Karena memang hidayah Al-Quran ini hanya diambil, difahami, dijalankan oleh orang-orang yang bertakwa. Penulis berkata, nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Hadil khalqa, dialah yang memberikan hidayah kepada semua makhluk. Makhluk secara keseluruhan mendapatkan hidayah alamiah atau hidayah insting. Tetapi terhadap orang-orang yang beriman ada hidayah khusus, yaitu hidayah syariah. Nawwara qulubal mu'minina bihidayatihi wa bima'rifatihi wal imani bihi. Allah berikan cahaya hidayah itu di dalam hati orang-orang yang beriman. Kemudian wa bima'rifatihi, Allah berikan cahaya dalam hati orang-orang beriman dengan ma'rifat. Kemudian Allah berikan cahaya dalam hati orang-orang beriman berupa keimanan. Ya, jadi cahaya hidayah itu Allah berikan dalam hati orang beriman berupa ma'rifat, berupa keimanan. Apa yang dimaksud dengan ma'rifat? Ma'rifat itu bahasa agama, artinya adalah mengenal dengan jelas. Jadi kalau mengenalnya remang-remang tidak dinamakan ma'rifat. Mengenal apa? Pertama mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Dan kalau orang udah mengenal Allah, maka dia akan mengenal diri. Jadi beda dengan orang-orang tasawuf ya. Kalau orang tasawuf mengatakan kenali dirimu, kamu akan mengenali Tuhanmu. Jadi mengenal diri ini adalah pangkal, mengenal Allah adalah sambungannya. Ini keliru. Yang betul, kenalilah Allah maka kamu akan mengenali diri. Itu yang betul. Ketika kita tahu Allah Maha Kuat, oh saya mengenal diri lemah. Ketika saya mengenal Allah itu Maha Kaya, maka saya pun mengenal diri miskin. Ketika saya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hidup, maka saya pun mengenal diri. Sebentar lagi saya nggak ada lagi. Maka dengan mengenal Allah kita akan mengenal diri. Nah, katanya ulama kita begini, orang yang mengenal diri itu ciri menonjolnya 3. Orang mengenal diri, kalau bahasa gampangnya orang yang tahu diri. Orang yang tahu diri itu tandanya ada 3. Pertama, sedikit bicara. Jadi orang yang terlalu banyak bicara itu orang nggak tahu diri. Nomor 2, cirinya orang yang kenal diri. Orang yang kenal diri, tahu diri, ciri nomor 2, nggak pernah menunggu-nunggu pujian orang. Siapa orang yang memuji saya? Siapa orang yang menyanjung saya? Kok saya nggak dengar sanjungan? Nah, orang yang tahu diri itu nggak pernah mengharapkan, menunggu dan merindukan pujian. Kenapa? Karena saya tahu diri saya ini banyak salah. Saya tahu diri saya ini bodohnya lebih luas daripada pintarnya. Saya tahu dosa saya banyak. Jadi kalau saya ini penuh dosa, saya ini penuh dengan kejahatan, sanjungan apa yang mesti saya tunggu? Saya punya satu kelebihan, iya, tapi kekurangan saya ada 5.000. Nah, baik. Nomor 3, orang yang tahu diri itu nggak keberatan kalaupun dibully. Kalaupun dibully, kalaupun dicaci, oh iya saya memang tempatnya gitu kan. Kamu pendusta, oh iya saya memang tempatnya dusta. Kamu pengkhianat, iya memang saya ini orang yang banyak khianat.
Saya nggak khianat ke kamu, tapi ke fulan saya khianat. Kalau ke fulan saya nggak khianat, kepada Allah saya berkhianat. Baiklah. Kita lihat pembahasan pada poin berikutnya, ibu sekalian. Berdoa dengan nama Allah An-Nur. Penulis berkata bahwa nurus samawat dalam Al-Quran hanya satu kali saja. Hanya satu kali saja. Dan itu pun dalam konteks Allah menjelaskan perumpamaan hidayah dalam hati orang-orang yang beriman. Mari kita baca ayat ini. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maksudnya tadi Allah Maha memberi hidayah di langit dan di bumi. Masalu nurihi, perumpamaan cahayanya Allah alias hidayahnya Allah, kamishkatin fiha misbah, seperti lentera di dalamnya ada api. Al-misbahu fi zujajah, lalu di dalam miskat artinya lentera, di dalamnya misbah ada lampu. Al-misbahu fi zujajah, lampu itu berada di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri, kaca itu seperti bintang yang mengkilat. Yuqadu min syajaratin mubarakah, dinyalakan dengan minyak dari kayu yang berkah, yaitu zaitunah, kayu zaitun, la syarqiyatin wala gharbiyah, yang tidak hanya mendapatkan sinar matahari dari timur atau dari barat. Yakadu zaituha yudi, minyaknya akan memancarkan cahaya, laulam tansas hunar, sekiranya pun di dalam lentera itu tidak ada api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi, Allah berikan hidayah kepada nurnya bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas, dan Allah memberikan perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu segala-galanya. Ini ayat mari kita kaji baik-baik. Pertama tadi Allah mengatakan zaitun yang tidak hanya mendapatkan sinar dari timur dan sinar dari barat. Maksudnya apa? Ibu yang saya hormati, zaitun terbaik adalah zaitun yang mendapatkan sinar matahari dari saat terbit, juga mendapatkan sinar matahari saat terbenam. Jadi mungkin di Indonesia ini Anda bisa menanam pohon zaitun. Tapi kalau zaitun ini tidak mendapatkan sinar matahari terbit dan matahari terbenam, itu nanti minyak zaitunnya tidak bagus. Maka minyak zaitun terbagus kata Allah, la syarqiyatin wala gharbiyah, adalah minyak zaitun yang mendapatkan sinar matahari terbit dan sinar matahari terbenam. Baik, mari kita lihat perumpamaan ini. Allah mengatakan, coba kalian bayangkan lentera. Ya, ini adalah lampu lentera, dia ada kaca. Dan lampu ini dinyalakan dengan minyak zaitun. Karena minyak zaitun ini adalah minyak zaitun berkualitas tinggi, sehingga lampu itu memberikan cahaya, dan minyak zaitun ini pun memberikan cahaya juga. Lampunya nyala memberikan cahaya, memberikan terang. Tapi di bawah lampu ini kan kita menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun ini kualitas tinggi, dia pun bercahaya lagi. Sehingga di dalam lentera ini Anda melihat dua cahaya. Cahaya pertama adalah cahaya lampu, cahaya yang kedua adalah cahaya minyak zaitun. Baik. Apa yang dimaksud dengan lampu di dalam kaca? Yang dimaksud dengan kaca tadi ibu-ibu adalah hatinya orang-orang yang beriman. Hatinya orang-orang beriman tadi Allah gambarkan dengan kaca.
Tentu kalau kaca itu kaca yang bersih, kaca yang bening, lampu di balik kaca itu akan terpantul cahayanya keluar. Tetapi kalaupun ada lampu dinyalakan, tetapi kalau ditutup dengan kaca yang kotor, maka tentu cahaya dan terangnya tidak akan keluar. Nah, jadi Allah ingin katakan bahwa jiwa dan hati kalian adalah kaca. Kaca yang bening. Karena kaca hati kalian itu sangat bening, sehingga lampu yang ada di dalam akan memancarkan cahaya keluar. Baik. Nomor 2, lampu. Lampu apa yang dimaksudkan? Lampu yang dimaksudkan adalah hidayah. Lalu minyak zaitun tadi apa maksudnya? Minyak zaitun tadi maksudnya adalah wahyu. Ya. Jadi minyak zaitun tadi adalah wahyu. Lalu dari minyak zaitun ini nyala api. Api ini adalah hidayah. Lalu kemudian tertutup dengan kaca yang bening, itulah jiwanya orang-orang yang beriman. Nah, lalu Allah mengatakan cahaya di atas cahaya. Ini menunjukkan di dalam hati orang yang beriman ada 2 cahaya. Dalam hati orang yang beriman ada 2 cahaya. Cahaya yang pertama adalah cahaya wahyu. Cahaya yang kedua adalah cahaya keimanan. Karena ibu-ibu sekalian, saya kira gini ya, banyak non-muslim itu yang hafal Al-Quran. Jadi di dalam hati mereka ada wahyu. Tapi tidak ada keimanan mereka terhadap Al-Quran itu. Keimanan mereka terhadap Al-Quran nggak ada. Padahal orang kafir ini mereka hafal misalnya beberapa ayat, mereka hafal bahkan beberapa surat. Kalau mereka hafal Al-Quran, berarti dalam hati mereka ada minyak zaitun. Tapi apakah mereka mengimani ayat-ayat itu? Enggak ada. Makanya walaupun ada minyak zaitun dalam hati mereka, tapi tidak ada lampu yang memancar. Nah, adapun kita orang-orang yang beriman, ibu-ibu sekalian, dalam hati kita ada minyak zaitun, itulah wahyu. Wahyunya Allah. Lalu kemudian minyak zaitun itu pun ada lampu, itulah keimanan kita. Nah, sehingga di dalam hati kita ada 2 cahaya. Cahaya pertama adalah wahyu, cahaya yang kedua adalah keimanan kita kepada wahyu tersebut. Karena ibu-ibu yang saya hormati, kalaupun ada wahyu tapi tidak ada keimanan kepada wahyu, nggak akan terjadi cahaya, nggak akan terjadi terang. Jadi terang itu bahwa ada lampunya dan ada minyaknya. Nah, lalu yang tidak kalah pentingnya bahwa lentera yang di dalamnya ada 2 cahaya, cahaya wahyu dan cahaya keimanan kepada wahyu. Yang nggak kalah pentingnya bahwa lentera ini harus tertutup dengan kaca yang bening. Kalau dia tertutup dengan kaca yang buram, kaca yang kotor, tentu walaupun di dalam ada 2 cahaya itu tidak akan menampil keluar, dia nggak akan keluar. Nah, jadi seharusnya cahaya dalam hati kita ini keluar dalam ucapan. Cahaya dalam hati kita ini keluar dari dalam perilaku. Cahaya itu benar-benar terpancar dalam ucapan kita, terpancar dalam perilaku kita. Tapi itu kalau kacanya bening. Kalau kacanya kotor, cahaya di dalam ini nggak akan keluar dalam ucapan, nggak akan keluar dalam perilaku. Nah, itulah orang-orang beriman yang hidup dengan maksiat. Orang-orang beriman yang hidup dengan maksiat, mereka berdosa kepada Allah. Di dalam hati mereka ada 2 cahaya, di dalam hati mereka ada wahyu, mereka pun mengimani wahyu. Tapi karena mereka penuh maksiat sehingga kaca hati mereka itu kotor.
Kaca hati mereka itu menghalangi cahaya terpancar dalam ucapan dan terpancar dalam perilaku. Nah, baik, jadi Allah mengatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas itulah lampu, cahaya di bawah itulah zaitun. Berarti ada dua cahaya, itulah hatinya orang beriman. Dalam hati mereka ada dua cahaya. Tapi yang menghalangi cahaya ini terpancar adalah kaca hati yang kotor. Kalau kaca hatinya udah kotor, dua cahaya tadi tidak terpancar. Makanya tadi Anda dengarkan di bagian awal kajian, bahwa orang yang hatinya udah kotor, maka dia tidak bisa menjalankan ilmu. Baik ibu-ibu sekalian, itulah perumpamaan yang Allah gambarkan pada ayat 35 ini. Berikutnya penulis mengatakan bahwa Allah membuat perumpamaan cahaya atau hidayahnya di dalam hati orang-orang yang beriman, wa huwa nurul Quran wal iman, yaitu cahaya wahyu Al-Quran, dan yang kedua cahaya keimanan kepada Al-Quran tersebut. Cahaya Al-Quran ada di dalam. Nomor dua adalah cahaya keimanan terhadap Al-Quran itu. Ya, di sini ada renungannya ibu ya. Jadi tentu semakin banyak Al-Quran dalam hati kita akan semakin sempurna cahaya di dalam. Tapi kalau sedikit Al-Quran di dalam, ya akan sedikit juga cahayanya. Karena tadi keimanan itu adalah lampu, dan Al-Quran itu adalah minyaknya. Nah, kalau minyaknya banyak, tentu lampu ini akan bersinar besar. Tapi kalau minyaknya dangkal sedikit, tentu Al-Quran ini cahaya lampu itu sangat sedikit sekali. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, penulis berkata dalam Al-Quran Allah sering sekali menggabungkan dua cahaya ini. Surat Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman, "Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Wahai Muhammad, tadinya engkau tidaklah mengetahui apa itu Alkitab, Al-Quran, engkau pun tidak mengetahui apa itu keimanan, tetapi kami menjadikannya cahaya, nahdi bihi, dengan cahaya itu kami memberikan hidayah bagi hamba-hamba yang kami kehendaki. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan Alkitab, Allah menyebutkan Al-Iman. Muhammad, kami berikan kepadamu kitab, kami berikan kepadamu iman. Sehingga kitab dan iman, kitab dan keimanan kepada kitab tersebut menjadi cahaya bagi hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang saya hormati, ayat 252 surat Asy-Syura ini makin menegaskan bahwa cahaya di atas cahaya maksudnya adalah wahyu. Nomor dua, keimanan kepada wahyu tersebut. Karena tidak semua orang yang memiliki wahyu lalu mengimaninya. Dan tidak semua orang yang memiliki wahyu lantas memilikinya. Ya, kita secara umum beriman kepada wahyu. Sayangnya wahyu di dalam hati kita tidak banyak-banyak. Ya, kita nggak hafal Al-Quran, satu. Dan Al-Quran yang kita hafal pun kita nggak ngerti. Nah, maka kalau seandainya Al-Quran ini semuanya ada dalam hati kita dan kita pun memahaminya, ini akan menjadi cahaya yang sangat terang benderang dalam hati kita semua. Poin berikutnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi perumpamaan ini lagi, yaitu pada surat Al-An'am ayat 122. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Apakah dia yang tadinya mati
lalu kami hidupkan dan kami berikan cahaya. Sehingga dengan cahaya itu dia berjalan di tengah manusia. Samakah ia dengan seseorang yang hidup dalam kegelapan? Nah Ibu, ayat 122 ini berbicara tentang dua orang. Seseorang yang tadinya mati, lalu dihidupkan oleh Allah. Setelah dihidupkan, Allah berikan cahaya. Sehingga orang ini hidup dan memiliki cahaya. Lalu orang yang kedua adalah orang yang berada dalam kegelapan. Siapa orang pertama, siapa orang kedua? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Jadi rupanya di Mekah ini ada dua orang, masing-masing memiliki nama Umar, daya pengaruhnya luar biasa. Saat itu kedua Umar ini tidak ada dalam Islam. Seandainya salah satu dari dua Umar ini masuk Islam, pasti Islam ini akan berpengaruh di Mekah ini. Maka Nabi kita berkata, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Siapa dua Umar yang dimaksud? Yang pertama adalah Umar bin Khattab. Yang kedua adalah Umar bin Hisham. Pertama Umar bin Khattab, yang kedua adalah Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Umar bin Hisham ini lebih dikenal dengan nama populernya. Gelar populernya. Gelar populernya adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu gelar, bukan nama. Adapun nama aslinya adalah Umar bin Hisham. Maka Nabi berdoa, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan Umar satu atau Umar dua. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab dan Allah tidak memilih Umar bin Hisham. Allah mengatakan, Umar bin Khattab ini kami berikan kehidupan, lalu kami berikan cahaya. Kehidupan Umar yang dimaksud bukan kehidupan fisik, tapi kehidupan hati. Dan cahaya yang dimaksudkan adalah bukan cahaya indrawi, tapi cahaya wahyu dan keimanan. Jadi sempurnalah Umar dengan kehidupan dan dengan wahyu. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya ayat 22 dalam surat Az-Zumar, Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah seseorang yang Allah lapangkan hatinya untuk Islam, maka dia berada dalam cahaya dari Allah. Seseorang yang Allah lapangkan hatinya untuk Islam, maka dia berada dalam cahaya. Allahu Akbar. Kapan Anda tahu berada dalam cahayanya Allah? Jawabannya ketika hati Anda lapang untuk Islam. Ketika hati Anda lapang untuk Islam. Misalnya Islam mengatakan berjilbablah, ternyata Anda lapang hati. Ketika Islam mengatakan sholat malamlah, ternyata Anda lapang hati. Islam mengatakan maafkanlah, ternyata Anda lapang hati. Setiap kali Anda lapang dada, lapang hati terhadap Islam, fahuwa ala nur. Itu menunjukkan bahwa Anda telah sampai pada cahaya. Bahwa Anda telah sampai pada cahaya. Tapi kalau ternyata hati ini sempit untuk Islam, menunjukkan kita belum sampai pada hidayah. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka celakalah orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah. Perhatikan, hati akan keras tanpa zikrullah. Makanya kalau Anda ingin melembutkan hati itu dengan zikir. Zikir yang paling utama melembutkan hati tentu adalah membaca Al-Quran. Makin banyak Al-Quran Anda baca, makin lembut hati. Nah, hati yang lembut ini adalah tempatnya nasihat-nasihat.
terdengar nasihat, tumbuhlah nasihat itu di hati. Terdengar nasihat kedua, tumbuhlah di hati. Karena kalau hati ini lembut, sama dengan tanah yang lembut. Tanah yang lembut itu Anda mau bercocok tanam apapun, dia akan tumbuh. Nah, tapi kalau hati ini keras, ditanam sabar tidak tumbuh, ditanam syukur tidak tumbuh, ditanam pemaaf tidak tumbuh, ditanam kelembutan tidak tumbuh. Kenapa? Kalau hati sudah keras, benih-benih kebaikan tidak akan bisa ditanam. Nah, apa yang membuat hati ini keras? Jawabannya, karena hati ini dipisahkan dari zikir. Karena hati ini dipisahkan dari zikir. Maka sepanjang Anda terus memperbanyak zikir, hati ini akan semakin lembut. Dan lembutnya hati indikasinya bahwa makin banyak kebaikan-kebaikan yang tertanam. Ibu yang saya hormati, coba dengar. Kalau kebaikan itu tidak tertanam di hati, maka dia akan menjadi kebaikan yang pura-pura saja. Pura-pura baik, pura-pura santun, pura-pura. Semua kebaikan itu hanya kepura-puraan kalau tidak tumbuh di dalam hati. Tapi kalau dia tumbuh di dalam hati, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf kita agak cepat selesai sampai di sini dulu karena saya kurang sehat juga. Kurang terlanjur diumumkan saya datang. Ya, wallahu a'lam. Iya, barangkali ada pertanyaan. Iya, silakan kalau ada pertanyaan. Iya, Ibu. Jadi seseorang iya. Barakallahu fiik. Jadi agar hati ini lembut, hati ini tidak gampang tersinggung dan selanjutnya, sehingga hati ini menjadi wadah di mana hidayah-hidayahnya Allah tertampung sebanyak-banyaknya. Yang pertama adalah ilmu. Jadi hati ini harus disirami dengan ilmu supaya hati ini ngerti. Ya, kalau tidak disirami dengan ilmu, hati ini banyak nggak ngertinya. Nah, maka nomor satu, terus belajar. Terus belajar, terus belajar. Karena ilmu agama ini tidak mencerdaskan pikiran mungkin, tapi dia mencerdaskan hati. Nah, ini nomor satu. Nomor dua tadi, yaitu zikir. Ibu, tidak ada obat seampuh zikir menyembuhkan hati seseorang. Itu obat paling luar biasa menyembuhkan hati, yaitu zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ulama kita mengatakan Allah menyembuhkan hati seseorang dengan lidahnya. Artinya Allah menyembuhkan hati seseorang dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nomor berikutnya adalah tentu ini hanya sambungan aja, yaitu husnuzon kepada banyak manusia. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya. Iya, Ibu. Kalau kita membaca Al-Quran atau penghafal Al-Quran itu kan mereka baca
baca. Tapi kan semuanya bisa tahu artinya. Jadi bagaimana ya sebenarnya tuh fungsinya apa kalau cuma baca dan hafal gitu, tapi Iya. Iya, pertama menghafal dulu ya. Setelah menghafal, tentu langkah berikutnya adalah faham. Nah, itu bersamaan menghafal dan faham. Karena itu bersamaan tuh. Orang yang faham, menghafal nggak faham, itu nggak bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jadi memang harus bersamaan. Memang tahap awalnya menghafal, tapi berikutnya harus faham. Ya baik, mohon maaf ibu-ibu, saya kajian kita agak cepat pagi ini. Mudah-mudahan tetap manfaat dan berkah. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.